Dunia kembali diguncang kabar mengejutkan. Rudal-rudal Iran menghantam jantung militer Israel dalam serangan besar-besaran yang menewaskan lebih dari 7.700 tentara. Ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah titik balik dari konflik yang selama ini terus memanas di Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana serangan ini bisa menembus pertahanan Israel yang dikenal super ketat? Dan apa dampaknya bagi situasi global saat ini? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terkini dari channel ini. Dan mari sama-sama kita doakan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari fitnah akhir zaman, serta diberi kejernihan dalam menyikapi setiap peristiwa besar yang terjadi. Hari ini kita dihadapkan pada salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah konflik Timur Tengah. Sebuah serangan besar-besaran dilancarkan oleh Iran ke jantung militer Israel. Bukan sekadar provokasi, ini adalah pukulan telak yang membuat dunia militer terdiam. Ratusan rudal balistik meluncur dalam waktu yang hampir bersamaan. Rudal-rudal itu bukan hanya sekadar menggetarkan tanah, tapi juga menghantam pusat pertahanan darat Israel, menembus barikade pertahanan mereka yang selama ini diklaim paling kuat di dunia. Akibat serangan ini, lebih dari 7.700 tentara Israel tewas. Angka yang mengejutkan, bahkan bagi standar peperangan modern. Sebagian besar dari mereka berada di markas besar militer yang menjadi target utama. Tidak sempat bertahan. Tidak sempat melawan. Serangan ini tidak hanya menghancurkan bangunan beton dan sistem elektronik canggih. Serangan ini menghancurkan rasa aman, menggoyahkan kepercayaan diri, dan membuka mata dunia bahwa tidak ada pertahanan yang benar-benar kebal. Bayangkan saja, markas pasukan elit, pusat komando darat, dan bunker logistik Israel, semuanya luluh lantak hanya dalam satu malam. Ledakan demi ledakan, api membakar fasilitas yang seharusnya menjadi benteng terakhir pertahanan. Ini bukan hanya soal kerugian militer. Ini adalah simbol kejatuhan moral. Simbol bahwa kekuatan militer modern sekalipun bisa runtuh ketika diserang dengan strategi dan determinasi yang tepat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana bisa sistem pertahanan sekuat Israel ditembus dengan begitu mudah? Apakah ini hanya kelengahan? Atau ada teknologi baru yang belum diketahui dunia? Dan lebih jauh lagi, apakah ini adalah langkah pertama dari konflik yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berdarah? Dunia sedang bergeser. Dan malam itu, ketika rudal-rudal Iran terbang di langit, sejarah berubah arah. Dalam video ini, kita akan membedah seluruh kejadian secara kronologis dan strategis. Nah, kita akan melihat lebih dalam tentang bagaimana serangan ini dilakukan, kenapa begitu efektif, dan apa yang mungkin terjadi setelah ini. Tetap bersama kami, karena yang akan Anda dengar selanjutnya akan membuka mata tentang situasi sebenarnya, di balik kabut propaganda dan sensor media. Sekarang, mari kita masuk ke detik-detik serangan yang memporak-porandakan jantung militer Israel. Tanpa peringatan, rudal-rudal balistik mulai diluncurkan dari berbagai titik strategis. Bukan hanya dari wilayah Iran, tapi juga dari proksi-proksi militernya di wilayah sekitar, dari Lebanon Selatan, Suriah, hingga Irak. Gelombang serangan ini dilakukan secara simultan, dengan waktu yang dirancang presisi untuk menciptakan kebingungan total di pihak Israel. Radar Israel memang sempat menangkap pergerakan, tapi yang mereka lihat bukan satu atau dua, melainkan puluhan sinyal rudal yang kemudian berkembang menjadi ratusan. Sistem Iron Dome langsung aktif. Sinyal peringatan meledak di pusat komando. Namun ada satu hal yang berbeda dari serangan sebelumnya. Iran menyerang dengan rudal-rudal generasi terbaru, dengan kecepatan tinggi, teknologi stealth, dan sistem navigasi cerdas yang memungkinkan. Rudal menyesuaikan arah di udara, bahkan menghindari radar. Rudal-rudal itu menghantam sasaran dengan akurasi mengerikan. Sasaran utama adalah pangkalan militer Beersheva, yang selama ini dikenal sebagai pusat logistik, pelatihan, dan komando pasukan darat IDF. Beberapa rudal juga menghantam pangkalan Zelim, tempat ribuan pasukan cadangan disiagakan, serta sebuah pusat komunikasi militer di dekat Dimona, wilayah yang sangat sensitif karena berdekatan dengan fasilitas nuklir Israel. Ledakan besar terdengar hingga radius puluhan kilometer. Gelombang kejut memecahkan kaca-kaca gedung sipil. Api membumbung tinggi di malam buta. Warga sipil panik, keluar rumah, tapi tak tahu apa yang sedang terjadi. Israel tak pernah menyangka bahwa serangan sebesar ini bisa masuk ke wilayah mereka, apalagi tepat ke jantung kekuatan militernya.
Dalam waktu kurang dari 20 menit, lebih dari 120 rudal menghantam target mereka. Beberapa berhasil dicegat oleh Iron Dome, tapi sistem itu tak mampu menghadapi jumlah dan kecepatan serangan yang begitu besar. Sebuah sumber internal militer menyebutkan, tidak ada skenario latihan militer Israel yang pernah mempersiapkan pasukan menghadapi serangan sebesar ini. Saat matahari mulai terbit, barulah dunia menyadari skala sebenarnya dari serangan ini. Pangkalan militer hancur, ratusan kendaraan tempur terbakar, bangunan runtuh, mayat-mayat pasukan militer Israel ditemukan tertimbun puing-puing markas mereka sendiri. Lebih dari 7.700 tentara dinyatakan tewas. Ini bukan hanya kerugian, ini adalah bencana militer yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dan serangan ini belum tentu yang terakhir. Ketika asap dan debu mulai mereda, gambaran kehancuran yang ditinggalkan begitu mengerikan. Markas-markas militer yang selama ini dijaga ketat berubah menjadi puing dan lautan api. Jumlah korban terus bertambah, dan angka yang mencengangkan itu akhirnya terkonfirmasi lebih dari 7.700 tentara Israel tewas dalam serangan ini. Sebagian besar tewas saat serangan berlangsung, sementara banyak lainnya terluka parah dan terjebak di reruntuhan. Media sosial dipenuhi dengan video dan foto yang memperlihatkan kepanikan pasukan Israel. Suara sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru. Tentara-tentara yang tersisa berlarian mencari perlindungan, sementara pusat komando berusaha mengkoordinasikan respon darurat. Di rumah sakit, ruang gawat darurat penuh sesak. Tenaga medis kewalahan menangani jumlah korban luka yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keluarga-keluarga di Israel berduka, menunggu kabar yang tak kunjung datang tentang orang-orang terkasih mereka. Tidak hanya korban manusia, fasilitas, militer yang menjadi simbol kekuatan Israel hancur lebur. Gudang amunisi terbakar hebat, kendaraan tempur hangus terbakar, dan infrastruktur komunikasi lumpuh total. Ini bukan hanya serangan militer, ini adalah bencana nasional yang mengguncang stabilitas negara Israel secara fundamental. Sumber resmi menyebutkan, tingkat kerusakan dan jumlah korban kali ini melampaui serangan-serangan besar sebelumnya, bahkan yang terjadi dalam konflik-konflik besar selama beberapa dekade terakhir. Di tengah kekacauan itu, suasana di Israel berubah drastis. Dari rasa percaya diri tinggi, kini berubah menjadi kepanikan dan ketidakpastian. Pasukan cadangan segera dipanggil, dan keadaan darurat nasional diumumkan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung bagaimana Israel akan bangkit dari kehancuran ini. Apakah ini awal dari kehancuran total, atau justru titik balik untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar dan brutal di bagian berikutnya? Kita akan melihat bagaimana dunia bereaksi terhadap serangan ini, dan bagaimana ketegangan semakin memuncak ke titik yang sangat berbahaya. Kabar serangan dahsyat ini segera menyebar ke seluruh penjuru dunia. Reaksi internasional pun mengalir deras, penuh kecemasan dan kekhawatiran akan dampak jangka panjangnya. Pemerintah Israel langsung mengumumkan keadaan darurat nasional dan bersiap melakukan tindakan balasan. Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan tegas bahwa serangan ini adalah serangan teroris, yang harus dibalas dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, langsung menaikkan tingkat kewaspadaan militer di kawasan Timur Tengah. Armada kapal induk dan pasukan tambahan dikirimkan ke wilayah tersebut, sebagai bentuk dukungan dan pencegahan eskalasi lebih lanjut. PBB menggelar rapat darurat untuk membahas situasi yang semakin memanas ini. Beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencegah konflik yang lebih luas. Namun, tekanan politik semakin memuncak. Iran, di tengah situasi yang semakin panas, justru mengeluarkan pernyataan penuh keberanian dan tantangan. Mereka menegaskan bahwa serangan ini adalah balasan atas agresi Israel yang sudah lama berlangsung, dan mereka siap menghadapi konsekuensi apapun yang muncul. Negara-negara di kawasan, termasuk beberapa negara Arab, menunjukkan sikap waspada. Ada yang memilih untuk tetap netral, namun tak sedikit yang mulai mengambil posisi politik yang jelas, memperkuat ketegangan sektarian yang selama ini membayangi wilayah tersebut. Analis militer dan pakar geopolitik memperingatkan bahwa serangan ini bisa menjadi pemicu eskalasi yang sulit dikendalikan, bahkan berpotensi menjerumuskan dunia ke dalam konflik berskala luas, atau bahkan perang global. Di tengah semua ini, masyarakat sipil di seluruh dunia mulai merasa cemas. Pasar saham jatuh, harga minyak naik, dan berita peperangan mendominasi pemberitaan internasional. Situasi ini bukan hanya sekadar konflik regional, melainkan titik kritis yang dapat mengubah peta politik dan keamanan dunia secara drastis. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Israel? Bagaimana respons Iran?
Dan apakah kekuatan besar dunia akan mampu menahan diri agar perang tidak meletus lebih luas? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara lebih mendalam di bagian berikutnya, di mana kita akan kupas strategi dan analisis intelijen di balik serangan ini serta apa artinya bagi masa depan kawasan Timur Tengah dan dunia. Setelah serangan dahsyat ini, banyak pihak bertanya-tanya, bagaimana Iran bisa menembus pertahanan militer Israel yang selama ini dikenal paling canggih di dunia? Israel selama ini mengandalkan sistem pertahanan Iron Dome yang terkenal efektif dalam menghadang serangan rudal dan roket dari wilayah sekitar. Namun serangan kali ini menggunakan teknologi rudal generasi baru yang mampu menghindari deteksi radar dan melakukan manuver di udara, sehingga sulit dilacak dan dihancurkan. Beberapa analis menyebut ini sebagai perubahan paradigma dalam peperangan modern, di mana teknologi rudal balistik presisi tinggi mulai mendominasi medan tempur dan menggeser peran sistem pertahanan tradisional. Ada juga spekulasi bahwa Iran mendapatkan dukungan teknologi dari kekuatan besar lain di dunia yang memungkinkan mereka mengembangkan dan meluncurkan serangan yang begitu terkoordinasi dan mematikan. Selain itu, serangan ini kemungkinan telah direncanakan dengan sangat matang selama bertahun-tahun, termasuk penetrasi intelijen yang memungkinkan mereka mengetahui titik-titik lemah pertahanan Israel. Kejutan terbesar adalah bagaimana rudal-rudal ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur militer, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar, sesuatu yang jarang terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya di kawasan ini. Dari sudut pandang geopolitik, serangan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi Iran untuk menggeser keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, menantang dominasi Israel dan sekutunya secara langsung. Serangan ini juga memperingatkan dunia bahwa konflik regional bisa dengan cepat berubah menjadi perang besar dengan dampak global, apalagi jika melibatkan kekuatan nuklir dan aliansi internasional yang rumit. Namun, apakah ini akan membuka jalan menuju perdamaian melalui tekanan dan negosiasi, atau justru menjadi pemicu konflik berkepanjangan yang lebih berdarah? Itu semua masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, dunia kini memasuki fase ketegangan yang jauh lebih serius dan berbahaya daripada sebelumnya. Di bagian terakhir, kita akan membahas apa arti semua ini bagi masa depan Timur Tengah dan bagaimana kita, sebagai umat manusia, harus menyikapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Kini, setelah kita menyusuri setiap detik dari serangan dahsyat ini, menyaksikan bagaimana teknologi, strategi, dan politik berpadu dalam sebuah babak baru peperangan, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sulit untuk diabaikan. Konflik ini bukan lagi sekadar pertarungan antara dua negara. Ini adalah cermin dari ketegangan global yang semakin kompleks, yang menguji batas kesabaran dan kebijaksanaan umat manusia. Kita semua harus sadar, di balik angka korban dan kehancuran, ada nyawa-nyawa manusia yang terenggut, keluarga yang berduka, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Di tengah gejolak ini, penting bagi kita untuk tetap mengedepankan perdamaian, dialog, dan upaya diplomasi yang tulus. Karena hanya dengan itu, kita bisa berharap untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang tak berujung. Mari kita doakan, semoga para pemimpin dunia diberi hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang mengarah pada perdamaian. Sebagai penonton dan warga dunia, kita juga punya peran untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang memecah belah, tapi sebaliknya menjadi jembatan pemahaman dan kasih sayang antar sesama. Perang ini adalah pengingat keras bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal persenjataan dan strategi, tapi juga soal kemanusiaan dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita hari ini. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah peperangan dan diberi keselamatan dunia akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah penting dan mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.